Kemudian, beberapa orang mengubah seluruh istana Ming Utara, dan setelah memastikan bahwa tidak ada harta karun lain, mereka meninggalkan istana. Sekarang harta karun itu telah tiba, kerja sama kita telah berakhir. Mulai sekarang, pergilah ke gerbangmu, dan aku telah melewati jembatan kayuku. Setelah keluar, Ye Chen berkata dengan ringan. Tuoba, Niu Fei, berkata, kau begitu ingin mengusirku. Apakah kita membutuhkan rekan-rekan kita? Kau mencariku untuk mendapatkan harta karun. Sekarang harta karun itu telah tiba, dan aliansi di antara kita akan berakhir dengan sendirinya. Apakah kau ingin hidup bersamaku sepanjang hidupmu? Ye Chen tersenyum. Tuoba, Niu Huang, bersenandung, jika aku bersamamu seumur hidup, kau tidak akan melakukannya. Aku tidak mampu membelinya. Ye Chen tertawa, kau adalah wanita agung kota suci, status bangsawan, dan aku hanyalah orang kecil tanpa dukungan kekuasaan, tetapi tidak layak untukmu. Tuoba, Niu Fei, berkata, kau sangat peduli dengan identitas. Bukan aku, tapi kau. Ye Chen berkata dengan serius, baiklah, aku pergi dulu, jaga dirimu. Ye Chen berbalik untuk pergi, tidak lagi menoleh ke belakang, zaman kuno, teks-teks kuno tertinggal di belakang. Kaisar Tuobani melihat Ye Chen pergi, bersenandung, dan berkata, lihat, suatu hari di pagi dan malam, aku akan membiarkanmu menyembah di bawah rok delima nona. Cari tempat rahasia. Ye Chen mempercepat langkahnya dan dengan cepat menghilang di depan Kaisar Tuobani Huang. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Chen tiba di sebuah lembah, yang sangat sunyi. Setelah memastikan keamanannya, Ye Chen meminta Harimau Fei Tian untuk mengorbankan aula kuno, dan kemudian membagi harta dari Istana Beiming ke Harimau Terbang, Budaya Kuno, dan Surga Kuno. Aku harus menutup pintu. Ketika aku tidak tahu kapan aku keluar dan memasuki aula kuno jika aku menghadapi bahaya. Ye Chen memerintahkan, dan kemudian memasuki aula kuno. Setelah memasuki kuil kuno, Ye Chen tiba di bagian terdalam kuil, mengambil semua besi tua yang dikumpulkan, dan mulai menemukan daftar dewa. Akhirnya, sepotong besi hitam polos menarik perhatian Ye Chen. Ada 2 potong besi, setebal 1 inci, dan tidak ada perbedaan besar dari besi biasa. Ini adalah pecahan daftar dewa. Ye Chen melihatnya dengan ragu. Mata jiwa tua itu cerah dan berkata, ya, ini adalah daftar dewa. Bagaimana menurut Ye Chen, pecahan daftar dewa segel ini adalah sepotong besi biasa, di mana artefak pertama. Jika kamu melemparkannya sesuka hati, biarkan saja di sudut itu, siapa tahu itu adalah pecahan daftar dewa. Ye Chen menangis dan tertawa. Tidak heran selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menemukan bayangan pecahan senban. Kami belum melihat daftar dewa, wajar saja kalau kita melihat pecahan ini, akan dianggap sebagai besi biasa. Orang di awan Beiming itu beruntung. Ketika pecahan-pecahan dewa itu hancur dan tertinggal, dia melihat sesuatu jatuh dari langit, dia tahu itu adalah bayi, dan menyembunyikannya secara diam-diam. Kemudian dia tahu bahwa itu adalah pecahan daftar segel. Ini adalah berita yang didapat jiwa tua dari awan Beiming. Kemudian, dengan daftar dewa yang terfragmentasi, periode kehancuran besar pun tiba. Awan Beiming adalah kunci untuk menyadari bahwa daftar segel dewa masa depan adalah kuncinya. Oleh karena itu, dia menyembunyikan istana Beiming dan mencoba menghindari semua perjuangan. Namun, takdir memang ditakdirkan seperti itu, dia tidak bisa menunggu kehidupan ini, jadi semuanya telah menjadi gelembung. Ye Chen dengan hati-hati melihat potongan-potongan daftar segel di tangannya, lalu menggigit jarinya, dan meneteskan darah segar pada pecahan daftar segel. Menurutmu, potongan-potongan daftar dewa dapat meneteskan darah untuk mengidentifikasi Tuhan? Jiwa itu selalu lucu. Coba saja, Ye Chen tersenyum, tetapi pada saat ini, setelah pecahan-pecahan daftar segel menyerap darah Ye Chen, tiba-tiba cahaya hitam dipancarkan, dan permukaannya retak dan jatuh. Ini, jiwa selalu terkejut. Ye Chen juga terkejut. Dia mencoba untuk mencoba, tetapi dia tidak berharap itu berhasil. Permukaan pecahan-pecahan daftar segel semuanya jatuh, pecahan-pecahan daftar segel yang asli dan sederhana tiba-tiba bersinar dengan kilau yang menyilaukan tak tertandingi. Pada saat ini, seluruh pemandangan rahasia tiba-tiba bergetar, kilat, perubahan angin dan angin, yang mengerikan. Ada apa?
Semua orang di rahasia itu terkejut. Di luar alam rahasia, perubahan situasi yang sama, ada guntur yang hebat di langit, seperti menghancurkan seluruh dunia. Suasana yang menyedihkan menyelimuti seluruh dunia, yang mengganggu penglihatan langit dan bumi. Apakah daftar dewa keluar dari dunia? Daftar dewa telah diperoleh. Pada saat langit dan bumi muncul, seseorang meramal, dan mendapatkan berita yang mengejutkan bagi semua orang. Daftar dewa diperoleh dan lahir sepenuhnya. Berita itu menyebar ke seluruh dunia, dan banyak kekuatan klan besar, serta kekuatan keluarga tersembunyi, tidak dapat duduk. Seluruh dunia terombang-ambing, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya datang ke Laut Cina Timur. Daftar dewa telah keluar dari dunia, dan Anda harus segera mendapatkannya sebelum Anda merampok. Dunia kejahatan, suara penuh keagungan bergema di seluruh dunia, pintu ruang terbuka, pasukan dunia iblis melonjak dan langsung menuju ke dunia. Bunga lain muncul kembali, dan perintah datang dari dunia bawah untuk merebut daftar dewa dengan segala cara. Dunia iblis terkejut, dan semua klan di dunia iblis keluar untuk memperjuangkan kesempatan ini. Sudah waktunya bagi Protoss kita untuk bangkit. Kita harus mendapatkan daftar dewa dan menghidupkan kembali kekuatan Protoss kita. Protoss, perintah diberikan, pasukan Protoss melonjak, dengan momentum untuk melangkah ke dunia manusia. 4 dunia berikutnya penuh dengan angin dan awan. Di tempat rahasia, banyak orang sedang melihat fenomena aneh di langit. Beberapa orang juga berspekulasi bahwa daftar dewa pasti telah muncul. Semua orang gugup dan bahkan lebih gila. Siapa yang mendapatkan daftar dewa? Tidak peduli siapa itu, aku akan membunuh dan memenangkan daftar dewa. Seluruh tempat rahasia juga dipenuhi dengan rasa membunuh. Sekarang, kelahiran daftar Feng Shen berarti bahwa setiap orang dapat memperoleh daftar tersebut. Oleh karena itu, selama orang-orang di seluruh tempat rahasia bertemu, mereka akan membunuh secara langsung. Ketika mereka melihat penglihatan itu, keduanya mengubah wajah mereka. Mereka lebih peka terhadap penglihatan seperti itu dan segera mulai meramal. Setelah beberapa saat, keduanya menunjukkan ekspresi ngeri, hampir dengan suara yang sama, Feng Shenbang lahir. Kemudian, kedua orang itu sama-sama melihat ke aula kuno, dan kemudian saling memandang, dengan kontak mata. Apakah daftar dewa lahir? Di mana, bajingan mana yang mendapatkannya? Harimau Feitian, yang sedang tidur di satu sisi, mendengar ini dan langsung bermain dan melihat sekeliling. Saudaraku, apakah kita mencari orang yang salah? Prosa kuno itu ragu. Gutian menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Ye sedikit aneh setelah dia keluar dari istana Beiming. Pasti tidak semudah itu untuk begitu ingin menutup diri. Tumpukan besi tua itu. Tiba-tiba, aku kehilangan suaraku. Gutian membuat gerakan diam dan berbisik, kamu tahu ini, aku tahu itu, Saudara Ye tahu itu. Bahkan kucing pun tidak bisa membiarkannya tahu. Guen dengan sungguh-sungguh mengangguk, aku tidak menyangka bahwa kita benar-benar menemukan orang yang tepat. Tuan itu benar, dia adalah bangsawan kita. Gutian menarik napas dalam-dalam. Semua ini begitu tiba-tiba sehingga dia berkata lagi, Feng Shenbang telah lahir. Aku khawatir semua orang tahu tentang ini. Ini akan merepotkan. Halo, apa yang kalian berdua bicarakan? Siapa yang bertanggung jawab atas daftar dewa? Biarkan aku mengambilnya. Harimau Feitian tidak malu. Gutian dan Guen tidak memperhatikannya. Mereka mengira itu kentut. Saat ini, dia tidak tahu bahwa ada dewa di luar. Sungguh luar biasa bahwa darahmu dapat membuat artefak pertama bereaksi. Bisakah kamu benar-benar mengenali Tuhan dengan meneteskan darah? Jiwa tua itu masih sangat terkejut, tidak dapat dipercaya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, keberuntunganku tidak begitu baik sekarang. Dewa keberuntungan telah menjagaku. Bisakah kau sekarang merasakan dengan potongan-potongan daftar dewa? Jiwa tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen memejamkan mata dan merasakannya dengan saksama. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, aku tidak bisa merasakannya. Mungkin karena itu adalah bagian darinya, dan para dewa di dalamnya tampaknya telah hilang. Jadi ini adalah sepotong besi dengan kekuatan besar. Jiwa tua juga sedikit kecewa, tetapi untuk bisa mendapatkan potongan-potongan daftar dewa sudah merupakan keberuntungan atmosfer. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini hanya satu bagian.
Kalau saja kita bisa mendapatkan 3 bagian dari dunia iblis dan dunia bawah, itu akan luar biasa. Kamu puas? Lindungi ini dulu. Cara jiwa lama. Ye Chen tertawa, dan itulah yang dia pikirkan. Kemudian, Ye Chen meletakkan potongan-potongan daftar Feng Shen ke dalam ladang ramuan, bersama dengan diagram 8 Taiji. Ketika fragmen daftar Feng Shen muncul, diagram 8 Taiji jelas menunjukkan fenomena mundur, seperti salah satu kekaguman terhadap fragmen daftar Feng Shen. Itu memang artefak pertama. Bahkan jika ada pecahan, itu masih memiliki kekuatan ilahi yang tidak dapat diganggu-gugat. Jiwa tua itu mendesah. Ye Chening berkata, sekarang aku harus meningkatkan kekuatanku ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga aku dapat memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi pecahan ini. Ye Chen berkata dan mulai berlatih. Kali ini, dia mendapatkan cukup linjing di istana Beiming untuk menghabiskan uangnya. Di lembah terpencil, Ye Chen berlatih keras, tetapi dunia luar telah berjuang keras. Ada pertempuran di mana-mana. Hanya dalam sekejap, banyak orang meninggal. Bunuh semua orang di sini, aku tidak percaya aku tidak dapat menemukan potongan-potongan daftar dewa. Di Protos, salah satu dari 9 tingkat teratas ramuan emas meraung. Dia adalah pemimpin Protos. Dia mengumpulkan semua Protos dan membunuh di mana-mana. Tidak ada yang bisa dilepaskan, bunuh. Pemimpin klan hantu yang memasuki tempat rahasia juga melolong. Dia memiliki niat membunuh yang tak terbatas. Ketika dia melihat orang asing, dia akan membunuhnya. Tidak ada kata yang berlebihan. Sekarang pembunuhan terjadi di mana-mana. Kita akan mencari Ye Chen dan bergabung dengan mereka. Wajah Zhao Tianjian mengeras dan Xiang Shaoyu mengangguk tanda setuju. Saat ini, Liu Piaoxue, Yao Xi, Mantian, dan yang lainnya juga berencana untuk bergabung dengan Ye Chen. Mereka semua berjalan dengan hati-hati di dunia pembunuhan ini. Nenek, kamu ingin membunuh Lao Su, tetapi itu tidak cukup. Bunuh. Mantian, memegang pisau besar, meraung seperti binatang buas raksasa dan bergegas ke orang-orang iblis di seberangnya. Puff! Dengan satu tebasan, lawan langsung terbelah dua, yang sangat berdarah. Ini adalah inti dari situasi rahasia saat ini. 2 hari kemudian, Liu Piaoxue, Yao Xi, Zhao Tianjian dan Xiang Shaoyu bertemu, dan beberapa orang pergi bersama untuk mencari Ye Chen. Saat ini, Ye Chen masih berada di aula kuno yang ditutup untuk berdampak pada lantai 8 ramuan emas. Ada orang yang bersembunyi di sini. Pada saat ini, 4 iblis muncul di lembah, dan mereka semua mencibir setelah melihat teks kuno dan langit kuno. Aku akan membunuhmu nanti. Seorang iblis di lantai 8 alam ramuan emas masuk ke aula kuno. Harimau Feitian terkejut dan segera memanggil. Dia berlari lebih cepat dari siapapun. Gu Wen dan Gu Tian juga dengan cepat bergegas ke aula kuno, dan orang-orang iblis berkata dengan senyum dingin, kamu ditakdirkan untuk mati. 4 iblis bergegas maju dan langsung membombardir aula kuno. Namun, aula kuno itu hanya berguncang dan tidak ada jejak fragmentasi sama sekali. Ada yang aneh dengan kuil kuno ini. Seorang iblis berkata dengan dingin. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menghancurkannya. Iblis lain meraung, dan kekuatan ganas lainnya membombardir aula kuno. Namun, pada saat ini, dari aula kuno keluar kekuatan yang kuat, orang-orang iblis membombardir, tubuh mereka langsung meledak. 3 iblis yang tersisa semuanya mengubah wajah mereka. Kemudian, cahaya suci menutupi mereka. Ketiga iblis itu ketakutan dan mencoba melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Ki jahat di seluruh tubuh langsung dimurnikan. Tidak. Ketiga iblis itu menjerit dan berubah menjadi ketiadaan. Ye Chen keluar dari aula kuno dan berkata dengan wajah berat, sepertinya berita tentang kelahiran Feng Shenbang sekarang diketahui semua orang. Setelah itu, Ye Chen berjalan keluar dari lembah bersama Gu Wen dan Gu Tian. Segera setelah dia meninggalkan lembah, Ye Chen bertemu dengan orang-orang Gui, yang membunuh Ye Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tangan Ye Chen sangat kuat, tetapi dalam sekejap, semua hantu musnah. Sepertinya semua orang gila. Aku tidak tahu siapa yang memenangkan daftar dewa, jadi jika kamu melihat orang, kamu akan membunuh mereka. Jika kamu beruntung, kamu mungkin mendapatkan daftar dewa. Ye Chen menebak. Jiwa berkata dengan cara lama, kalau begitu,
di luar tempat rahasia itu pasti sudah ada angin dan awan, ada sedikit masalah. Wajah Ye Chen menjadi bermartabat. Jika orang-orang di luar menghalangi jalan keluar, mereka akan musnah begitu mereka keluar. Bagi orang-orang itu, membunuh beberapa orang bukanlah apa-apa. Mereka harus menemukan keberadaan mereka. Ye Chen tampak dingin. Saat ini, yang tersisa hanyalah pembunuhan. Siapapun yang menghalanginya akan membunuh siapapun. Ye Chen meminta Gu Wen dan Gu Tian untuk menghitung posisi Liu Piaosui. Setelah mendapatkan posisi umum, Ye Chen segera bergegas. Tidak, kita telah terputus. Zhao Tianjian tampak jelek. Xiang Shaoyu berkata, mari kita bertarung. Di depan mereka, ada 7 atau 8 klan iblis, yang napasnya lebih dari 6 lantai di area ramuan emas, kuat dan mendekati mereka. Bunuh. Liu Piaoxiu dan Yaoxi berbicara hampir bersamaan. Kerja sama mereka cukup diam-diam, dan mereka memiliki pemahaman yang baik. Mereka berlatih sesuai dengan pemahaman Ye Chen tentang pertempuran sebelumnya, dan memiliki pemahaman yang hebat. Keduanya berada di lantai 6 alam ramuan emas. Jika mereka bergandengan tangan, bahkan lantai 7 ramuan emas dapat dimusnahkan. Zhao Tianjian dan Xiang Shaoyu sama-sama penuh dengan teror. Mereka telah mencapai lantai 6 alam ramuan emas. Mereka sangat kuat, dan menyerbu ke arah orang-orang iblis tanpa peduli apapun. Tidak ada yang tersisa. Minuman dingin dari 8 tingkat ramuan emas klan iblis, beberapa anggota klan iblis bergegas maju, perang pecah dalam sekejap, mengguncang bumi. Sangat menakjubkan bahwa Liu Piaoxue dan Yaoxi sangat cocok. 6 lapisan jindan dapat langsung terbunuh. Zhao Tianjian telah membuat terobosan besar dalam ilmu pedang. Roh pedangnya melonjak maju seperti gelombang yang kuat. Kekuatan Xiang Shaoyu sangat menakjubkan. Sejak pertempuran pertama dengan Ao Chun, latihan tubuhnya telah mengalami kemajuan besar. Sebuah tombak lukisan langit persegi dan seekor harimau menghasilkan kekuatan yang kuat. Setiap kali dia bergerak, itu mengguncang bumi, dan lantai 7 alam ramuan emas tidak dapat menahannya. 7 anggota klan iblis hanya tersisa 1 lantai 8 kerajaan Jindan. Anggota klan iblis 8 lapisan meraung dan menyerang dengan liar. Kekuatan mereka yang kuat tidak dapat diremehkan. Liu Piaoxiu dan Yaoxi bergandengan tangan untuk menyerang dan masing-masing memainkan kekuatannya sendiri. Pedang guntur bayangan. Zhao Tianjian memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menggunakan tongkat pembunuh. Pedang petir itu meraung ke bawah, yang sangat menakutkan. Beku. Jarum roh es, hancurkan langit dan tebas. Satu serangan demi satu semuanya tersapu dalam sekejap, dan orang-orang iblis menderita kerugian besar, dan seluruh tubuh mereka meneteskan darah dan memuntahkan darah. Zhao Tianjian membuat gerakan lain. Itu masih pedang petir bayangan. Pedang petir langsung menghancurkan orang-orang iblis, dan tidak ada tulang yang tersisa. Keluar dari sini. Ketika Ye Chen berani bertemu Liu Piaoxue dan yang lainnya, ia bertemu 9 protos, termasuk 1 dari 9 tingkat jindan. Eliksir emas di lantai 8 berani bersikap sombong, mencari kematian. Seorang protos tingkat 9 jindan meremehkan minuman dingin, membunuh Ye Chen. Ye Chen minum dengan dingin dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan dahsyat meledak, dan tubuh protos langsung meledak dan berubah menjadi hujan darah. Apa? Protos lainnya terkejut. Apakah kamu orang yang bisa membunuh orang di 3 tingkat? Sekarang aku telah bertemu lawanku. Aku benar-benar bersemangat. Bunuh. Ye Chen tidak bisa berkata apa-apa. Dia langsung membunuhnya. Auranya yang kuat sangat menakutkan. Ye Chen membuka lengannya, mengayunkan tinjunya, dan berlari kencang melintasi langit. Dia bertarung dengan protos di puncak 9 lapisan eliksir emas. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, seolah-olah akan hancur. Keduanya tidak ada bandingannya dalam kekuatan tempur. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan beberapa kali. Kekuatan spiritual Ye Chen seperti lautan luas. Setiap kali dia bergerak, itu mengguncang bumi. Para protos semakin ketakutan dengan perang Vietnam. Kekuatan tempur Ye Chen luar biasa. Dia memicu area terlarang, dan kekuatan tempurnya melonjak, sehingga dia bisa bertabrakan dengan Ye Chen. 10.000 pedang kembali menjadi satu. Ye Chen berubah menjadi pedang. Pedang itu bergerak menuruni gunung dan laut, dan pedang-pedang itu melesat ke langit. Seluruh orang itu seperti pedang dan menerobos langit. Dewa memotong. Para protos meraung,
aura ungu membubung ke langit dan menebas pedang. Kedua kekuatan itu bertarung dengan sengit dan meraung, dan ribuan pedang meledak, yang mengerikan. Puff! Ada bekas pedang besar pada Protoss, dan dia memuntahkan darah. Tubuh Ye Chen menyala, dan pupil para Protoss menyusut. Tidak ada waktu untuk merespons. Cahaya di matanya mulai melemah dan tenggorokannya menyemburkan darah. Para Protoss lainnya pucat dan terbunuh di puncak lantai 9 kerajaan Jindan. Bunuh! Ye Chen membunuh kesempatan itu dengan cepat, bergerak tanpa ampun. Protoss yang tersisa segera melarikan diri, tetapi mereka sama sekali tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan Ye Chen. 3 anak panah yang menembus awan melesat menembus langit dan menembus kepala 3 Protoss yang melarikan diri. Ye Chen tidak memiliki sedikit pun waktu untuk berhenti, dengan cepat dan beberapa orang Liu Piaoyue bertemu. Hancurkan untukku. Di sebidang reruntuhan, awan putih terbang dan melolong. Pedang panjang di tangannya menerobos semua serangan dan membunuh 2 orang hantu secara instan. Meskipun Bai Yunxiang tidak tua, dia tidak ada bandingannya dalam kekuatan tempur. Dia dapat dengan mudah memusnahkan 8 lapisan wilayah Jindan. Kakak, siapa yang mendapat daftar dewa? Bai Yunxiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, kita akan mencari Ye Chen. Sekarang tempat rahasia ini penuh dengan pembunuhan. Terlalu berbahaya. Awan putih beterbangan. Mentian muncul sambil membawa pisau besar. Kakak, awan putih beterbangan dengan gembira. Kalian berdua belum mati, kata Mentian sambil tersenyum. Kalian baru saja mati. Bai Yunxiang memutar matanya. Haha, Mentian tidak peduli. Dia tertawa dan berkata, sekarang tempat rahasia ini penuh dengan pertempuran. Orang-orang ini gila. Ayo kita pergi ke Ye Chen. Lalu kita akan bergandengan tangan untuk membunuh kura-kura dan cucu-cucu ini. Di wilayah rahasia, pembunuhan meroket, dan ada mayat di mana-mana. Pahlawan yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sini selamanya. Tuoba Nihuang, aku tidak bisa melarikan diri. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi putri mahkotaku. Aku tidak akan membunuhmu. Di suatu tempat di tempat rahasia, Ao Bing mencibir. Ada luka di tubuh Tuoba Nihuang, yang diwarnai merah. Wajahnya sedikit pucat. Dia menatap Ao Bing dengan dingin, kamu bermimpi. Kalau begitu aku harus membunuh bunga-bunga itu. Ao Bing menyeringai ganas, melipat kipas di tangannya, dan membunuh banyak pedang tulang putih dengan kekuatan tak terbatas. Wajah Tuoba Nihuang berubah, dan dia mengeluarkan semua kekuatan spiritualnya untuk melawan Ao Bing. Puff! Tuoba Nihuang terbang keluar, memuntahkan seteguk darah, dan benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Aku tidak ingin kau menjadi wanita secantik ini dan mati seperti ini. Ao Bing menggoyangkan kipas lipat dan berkata sambil tersenyum. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjadi serangga bagimu. Tuoba Nihuang masih bersikap dingin dan sombong, lebih baik mati daripada menyerah. Ao Bing menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, karena kau tidak menginginkan kesempatan ini, aku harus memenuhimu. Tuoba Nihuang memejamkan matanya, dan sebuah sosok muncul di benaknya. Dengan senyum pahit di hatinya, dia menemukan bahwa dia benar-benar telah jatuh cinta pada pria yang baru bersama selama beberapa hari. Sampai jumpa di akhirat. Dia tidak takut. Ledakan. Pada saat ini, sebuah kekuatan yang kuat meledak di udara. Begitu Tuoba Nihuang membuka matanya, dia melihat sosok besar muncul di depannya. Kau sangat angker. Ye Chen berbalik dan berkata sambil tersenyum pahit. Siapa yang membuatmu menjadi musuh orang lain? Tuoba Nihuang tersenyum sangat menawan. Ao Bing menatap Ye Chen dengan dingin. Melihat senyum Tuoba Nihuang, wajahnya semakin jelek. Dia bersenandung dingin, menurutku kau lebih baik mati daripada menjadi putri mahkotaku. Ternyata sudah ada hubungan yang baik. Jika kau tidak lari, kau tidak akan punya kesempatan. Tuoba Nihuang merasa sangat rendah hati dan mencibir. Ao Bing menatap ke langit dan berkata sambil tersenyum, apakah itu terserah padanya. Lantai 8 Jindan. Benar sekali, kau bisa menguliti dan menjepit serangga ini dengan ramuan emas tingkat 8 miliknya. Tuoba Neon mencibir. Wajah Ao Bing muram, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa hebat dirimu. Baiklah, aku bukan teman kencannya. Ye Chen menjelaskan. Tidak peduli siapa dirimu,
kau harus mati hari ini. Ao Bing mendengus dingin, kekuatan spiritual melonjak keluar, berubah menjadi lautan yang mendidih, tulang kipas itu terbunuh, berubah menjadi roh pedang gagang, momentumnya kuat. Kekuatan spiritual Ye Chen melesat keluar dengan liar dan langsung naik ke langit. Itu seperti raungan binatang buas. Dalam sekejap, Ye Chen menebas dengan pedangnya dan berteriak, teknik pedang Tai Chi. Ye Chen mengerahkan hukum Tao, dan hukum Tai Chi mengikuti tren hingga ke batas maksimal. Bang! Satu demi satu, tulang kipas itu hancur, dan cahaya pedang melesat kemana-mana, membunuh Ao Bing. Wajah Ao Bing sedikit berubah, dan dia menjadi lebih gila. Dengan teriakan panjang, naga itu bernyanyi, dan seekor naga emas muncul di belakangnya, menyapu dengan momentum yang mengerikan. Kemanapun dia pergi, seluruh tanah terangkat. Ye Chen mendengus dingin, kalau begitu, aku akan menggunakan cara klan naga untuk menghadapimu. Tianlong Babu. Apa? Ketika Ao Bing mendengar 4 kata ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Seluruh tubuh Ye Chen meletuskan kekuatan roh yang dahsyat. Ada seekor naga yang bernyanyi dan meraung, sebuah tinju dan sebuah kaki, 3 telapak tangan dan 4 tinju, dan 1 kaki. Setiap serangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit, yang secara langsung menghancurkan naga emas. 1 kaki menyapu udara, dan sebuah riak muncul di udara, yang menghantam ke arah Ao Bing. Ao Bing meraung dan bergegas untuk melawan. Ye Chen membuka hukum waktu dan ruang, menginjak Hongbu milik Yunlong yang terkejut, dan datang ke Ao Bing dalam sekejap mata. Pupil mata Ao Bing menyusut, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Dewa itu seperti Tiangong. Tanda seru petik 2. Ye Chen meniup tinjunya, dan di belakangnya, gajah dewa bergegas maju. Seluruh ruang bergetar hebat dengan obat-obatan. Kemanapun dia pergi, dia berantakan, dan debu serta asap bergulung-gulung. Tubuhnya bergetar dan terbang keluar, memuntahkan seteguk darah dan menatap Ye Chen dengan kaget. 10.000 pedang kembali menjadi satu. Ye Chen melakukan serangkaian serangan, satu serangan demi satu, dan awan yang mengalir dan air yang mengalir tidak ada habisnya. Kekuatan spiritualnya meledak seperti aliran yang tak berujung. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan pedang, dan roh pedangnya ditekan. Itu menakutkan. Ao Bing terkejut dan berubah menjadi naga raksasa dan meraung. Tubuhnya yang besar tersapu keluar, dan kekuatan yang kuat bergegas keluar untuk menahan pedang Ye Chen yang mengerikan. Cahaya pedang menembus segalanya dan tidak dapat dihentikan. Itu bertabrakan dengan naga dan pecah dalam sekejap. Semua jenis cahaya pedang menyapu dan membunuh segalanya. Aduh! Ao Bing memuntahkan darah, sisik naga itu hancur, dan darah mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Ao Bing Xin tahu bahwa dia bukan lawannya dan segera berbalik dan pergi. Mau pergi? Ye Chen mendengus dingin, membengkokkan busurnya untuk membuat anak panah, dan menembakkan anak panah yang menembus awan. Puff! Anak panah yang menembus awan itu menembus tubuh Ao Bing, dan kekuatan dahsyat itu langsung meledakkan tubuh naga Ao Bing, pecah menjadi 2 bagian. Raungan. Ao Bing meratap, tubuhnya berguling-guling di tanah dan sama sekali tidak bisa terbang. Pangeran ketiga, apakah kamu masih sombong? Tuoba Nihuang mendatangi Ao Bing dan berkata sambil tersenyum bercanda, di mana keberanianmu tadi? Musuhku benar-benar kejam, bagaimana aku bisa membuatmu seperti ini? Tanda tanya, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Ao Bing meraung marah. Puff! Dengan pedang, kepala Ao Bing menjadi 2 bagian. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledakkan dirinya sendiri. Tuoba Nihuang menatap Ye Chen dengan ngeri dan berkata, aku benar-benar terkejut. Sudah berapa lama kau tidak bertemu denganku? Kekuatanmu telah meningkat lagi. Sekarang di alam inti emas, aku khawatir tidak banyak orang yang menjadi lawanmu. Ye Chen berkata, mengapa kau tidak bersikap baik kepada orang lain? Tanda tanya, karena Nona Ben menyukaimu. Tuoba Nihuang menentang. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Kau bisa melakukannya sendiri. Ye Chen berkata, lalu segera pergi. Tuoba Nihuang menghentakkan kakinya dengan marah, brengsek. Saudara Bai, saudara Men Zhao Tianjian dan Bai Yunfei serta Men Tian bertemu dan sangat gembira. Saya harap semua orang baik-baik saja. Men Tian berkata sambil tersenyum. Xiang Shaoyu berkata, apakah Anda pernah melihat Pangeran Chu Feiyang? Semua orang menggelengkan kepala. Xiang Shaoyu mendesah tak berdaya.
Bai Yunfei berkata, kita harus segera menemukan Ye Chen dan bersatu dengannya. Baiklah, itulah yang saya maksud. Sekelompok orang berangkat dan berjalan melalui tempat rahasia yang penuh dengan pembunuhan. Mereka hanya bisa menghadapi tahap awal dari lantai ke-9 alam ramuan emas, yang sangat berbahaya. Orang-orang yang rendah hati, mari kita akhiri hari ini. Bai Yunfei dan beberapa orang lainnya tidak lama kemudian bertemu dengan dua Protoss. Mereka semua adalah kekuatan di tengah lapisan ke-9 alam ramuan emas. Mereka semua penuh dengan momentum, yang membuat orang merasa terkejut. Bai Yunfei berkata, Anda pergi dulu. Saudara Men dan saya akan melindungi Anda. Karena kita semua bersama, kita harus berbagi suka dan duka bersama. Xiang Shaoyu berkata, hidup dan mati bersama. Orang baik akan hidup dan mati bersama, lalu kita akan melakukan pekerjaan ibunya bersama-sama dan membunuh kura-kura dan cucu-cucu ini. Mantian begitu sombong sehingga dia meraung dan mengayunkan pisau besar ke arah dua Protoss. Sesuatu yang melampaui kemampuan seseorang. Seorang Protoss mencibir dengan nada mencemooh, dan tubuhnya melesat di depan Mentian. Dia meninju dan bertabrakan dengan pisau besar itu. Tubuh Mentian langsung terpental kembali. Bunuh! Bai Yunfei berteriak, bergegas bersama Bai Yunxiang dan bertarung dengan Protoss lainnya. Zhao Tianjian, Xiang Shaoyu dan yang lainnya juga keluar dengan seluruh kekuatan mereka dan bergegas untuk membantu mengganggu kedua Protoss. Mencari kematian. Seorang Protoss marah dan menamparkan. Kekuatan yang mengerikan itu meledakkan Zhao Tianjian. Hanya dengan satu pukulan, Zhao Tianjian memuntahkan darah dan tampak pucat. Kemudian, Liu Piaoxue, Yao Xi, Xiang Shaoyu dan Yu Ji semuanya terluka. Kesenjangannya terlalu besar untuk memberikan efek apapun. Puff! Tubuh Mentian seperti raksasa kecil terlempar keluar, yang jauh dari Protoss. Nenek, lebih baik dariku. Mentianu meraung. Darahnya membengkak di sekujur tubuhnya. Tubuhnya terangkat, dan otot-ototnya bahkan lebih mengerikan. Seluruh orang itu telah tumbuh beberapa kali. Tebas. Kekuatan tempur Mentian melonjak, dan pedangnya ditebas. Itu benar-benar ciptaan. Kekuatannya begitu mengerikan sehingga bumi terbelah. Wajah Protoss berubah sangat, dan tubuhnya terbang terbalik. Dengan raungan, dia menyentuh area terlarang, dan kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Dia memulai pertempuran sengit dengan Mentian, yang mengguncang bumi. Puff! Bai Yunfei terluka, dan bahunya hampir patah. Bai Yunxiang juga terbang keluar. Protoss bergegas mendekat dengan ketakutan, yang sangat ganas. Bunuh saudaraku, mati! Sebuah raungan datang, dan kekuatan yang kuat menyapu masuk. Begitu wajah Protoss berubah, mereka terguncang keluar. Ye Chen! Semua orang sangat gembira melihat Ye Chen. Ye Chen tampak acuh tak acuh dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Pedang seluruh orang itu membubung ke langit dan langsung membunuh Protoss. Kekuatan pedang itu luar biasa dan tak tertahankan. Puff! Hanya dengan satu pedang, Protoss bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya di area terlarang, jadi kepala mereka terbelah dua. Bai Yunfei tercengang. Di tengah lantai 9 kerajaan ramuan emas, satu pukulan harus membunuh. Ini terlalu mengerikan. Ye Chen berbalik dan membunuh Protoss lainnya. Cahaya pedang menyebar ke langit. Teknik pedang Tai Chi menebas dan membunuh Protoss, membuat Protoss merasakan bau kematian. Puff! Namun, perhatiannya langsung teralihkan dalam sekejap. Parang Mentian memotongnya dan membelahnya menjadi dua. Pedang Qi milik Ye Chen menyerangnya dan membuatnya berubah menjadi awan darah. Tubuhnya sudah mati. Bagaimana keadaanmu? Ye Chen bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, untungnya kamu datang tepat waktu, kalau tidak sesuatu akan terjadi. Zhao Tianjian berkata sambil tersenyum. Ye Chen memberikan pil penyembuh kepada semua orang, yang diperoleh dari istana Beiming. Kemudian, beberapa orang Ye Chen datang ke tempat yang relatif tenang untuk membahas rencana selanjutnya. Saya khawatir sulit untuk meninggalkan tempat rahasia sekarang. Zhao Tianjian tidak berdaya. Bai Yunfei berkata, Feng Shenbang telah lahir. Ada begitu banyak gerakan. Saya pikir kekuatan Teran juga khawatir. Keluarga kita seharusnya ada di dalamnya. Dengan pengaruh orang-orang barbar saudara Mentian, saya pikir keselamatan kita seharusnya terjamin. Setelah mendengar ini, mereka semua merasa bahwa itu masuk akal.
Ye Chen berkata, sekarang pembunuhan terjadi di mana-mana. Kita tidak perlu berlarian kemana-mana. Sekarang, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi di sini. Orang-orang mengangguk, tetapi tak lama kemudian, seluruh tempat rahasia itu tiba-tiba bergetar, seolah-olah langit akan runtuh. Apa yang terjadi? Ye Chen berdiri dan berkata dengan heran. Bukankah orang-orang dari luar akan masuk? Flying Tiger membelalakkan matanya. Mendengar ini, semua orang saling memandang. Di luar tempat rahasia itu, saat ini terjadi kekacauan. Para iblis, setan, protos, terans, dan hantu bertarung bersama. Mereka semua ingin mengendalikan jalan keluar tempat rahasia itu. Begitu seseorang muncul, mereka dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan daftar dewa. Namun, ini adalah wilayah Terran, Terans tentu saja tidak akan setuju, semua kelompok etnis tidak ingin membiarkannya, akibatnya, mereka saling bertarung. Semua orang kuat datang ke sini. Pertarungan di antara yang kuat di Yuanying, lingkungan yang terganggu dan terintegrasi begitu mengerikan sehingga bumi tenggelam, langit runtuh, dan gelombang laut melonjak di Laut Cina Timur, seperti era kehancuran besar telah datang lagi. Apakah kamu pikir orang-orang kita tidak memiliki yang kuat? Ini adalah wilayah Terranku, kamu terlalu sombong, bunuh. Pada saat ini, ada beberapa orang kuat, yang napas terornya tak tertandingi. Mereka semua telah mencapai keadaan kekosongan pemurnian. Begitu mereka meletakkan tangan mereka di atasnya, darah memercik kemana-mana dan darah mengalir ke sungai. Jika kamu tidak dapat menyimpan daftar dewa, tolong biarkan aku datang kepadamu. Omong kosong, aku seharusnya memilikinya. Saat pertempuran terus meningkat, orang-orang kuat dari semua kelompok etnis muncul di alam virtual. Setelah bertarung, seluruh Laut Cina Timur diwarnai merah oleh darah, dan mayat-mayat berjatuhan ke Laut Cina Timur, menciptakan pemandangan mayat-mayat berdarah. Ledakan. Tiba-tiba, larangan di seluruh tempat rahasia itu hancur, bumi runtuh, dan air laut-laut Cina Timur mengalir langsung ke tempat rahasia itu. Dari tempat rahasia itu, kita dapat melihat bahwa air laut mengalir deras seperti air terjun. Semua orang di tempat rahasia itu terkejut. Jika tempat rahasia itu tenggelam, mereka yang tidak keluar akan mati. Ledakan. Kemudian, langit yang besar meledak, dan air laut yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk, seolah-olah tanggul telah jebol. Langit di tempat rahasia itu runtuh, dan air laut-laut Cina Timur mengalir deras, yang akan menenggelamkan tempat ini sepenuhnya. Kita harus keluar secepatnya. Begitu tempat ini benar-benar tenggelam, akan sulit bagi kita untuk keluar. Air laut melonjak liar, wajah Ye Chen berwibawa. Pasti ada perang rahasia di luar sana, yang telah menghancurkan tempat ini. Sekarang pasti kacau balau. Sekarang kita keluar dan ini juga saat terbaik untuk bergegas ke Laut Cina Timur dan menggunakan air laut-laut Cina Timur sebagai penutup untuk menghindari medan perang. Kata Bai Yunfei. Baiklah, begitulah. Tianman setuju. Orang-orang lainnya tidak memiliki pendapat, jadi mereka segera mengambil tindakan dan bergegas ke tempat yang runtuh. Saat ini, orang-orang lain di tempat rahasia itu juga dengan cepat bergegas ke tempat yang runtuh. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini, jika tidak, mereka akan tenggelam oleh laut. Semua tokoh datang ke sini, dan 5 ras Terran, iblis, hantu, iblis, dan protos berkumpul. Tak perlu berpikir panjang, perang besar kembali terjadi. Sekarang semua orang berkumpul. Pasti ada orang yang mendapatkan daftar dewa. Jadi, jika bisa membunuh satu, maka akan mendapatkan daftar dewa. Perkelahian pun terjadi. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana. Orang dengan kekuatan rendah tidak akan mampu bertahan dalam perkelahian ini. Bunuh. Mentian meraung, dan pisau besar itu menebas lantai 8 wilayah ramuan emas klan iblis. Dia turun dan membelah pihak lain menjadi 2. Ye Chen langsung pergi ke Yaoxi, Liu Piaoxiu, Zhao Tianjian dan yang lainnya memasuki istana kuno. Kekuatan mereka sulit untuk menghadapi lantai 8 wilayah Jindan, yang terlalu berbahaya. Ye Chen tidak khawatir tentang masa depan. Dia mencoba yang terbaik untuk membunuh musuh. Pedangnya cemerlang dan dia tak terkalahkan. Lapisan ke-9 ramuan emas ada di tangan Ye Chen, dan dia tidak tahan menerima pukulan. Kita tidak bisa mencintai perang dan mencoba keluar. Ye Chen terbang ke Bai Yun. Bai Yunfei setuju,
Lalu ketiga pria itu segera menyingkirkan medan perang dan bergegas ke langit di atas tempat rahasia itu. Namun, dampak arus air laut terlalu besar, tidak mudah untuk bergegas melawan arus. Yang lainnya tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mereka semua bertarung dan bergegas ke pintu keluar. Cepat keluar dengan paksa. Mata Ye Chen membeku, dan seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan spiritual yang mengerikan. Tinjunya langsung meraung ke bawah air laut. Kekuatan teror meledak, Ye Chen, seluruh orang itu bergegas ke air laut, tetapi, dalam sekejap, tersapu oleh air laut. Tidak, dampak air laut terlalu kuat untuk keluar. Jalan penting Ye Chening. Mari kita coba bersama. Jalan alam. Napas kuat awan itu terbang bersama awan. Ye Chen berubah menjadi pedang, membelah segalanya, dan jatuh ke air laut. Tidak, perlawanannya terlalu banyak. Di tengah serbuan itu, tidak ada jalan maju. Ye Chen mengatupkan giginya dan meraung. Cairan supernatural dalam susunan 8 trigram Taiji melonjak dan dikonsumsi dengan panik. Ye Chen bergegas keluar dengan napas teror. Ye Chen mencengkeram awan terbang dan mentian, dan mengoperasikan hukum waktu dan ruang. Seluruh manusia bergegas ke pintu keluar seperti cahaya pedang. Bang! Ketiga pria itu bergegas keluar dari pusaran air laut Cina Timur yang rahasia. Namun, mereka ditemukan oleh semua kelompok etnis yang memperebutkan Laut Cina Timur. Perang itu berhenti tiba-tiba, dan banyak pasang mata menatap Ye Chen, Mentian dan Bai Yunfei. Mata mereka panas, seolah-olah mereka telah melihat harta paling berharga di dunia. Apakah daftar dewa ada di tanganmu? Keluarga Iblis Han memimpin dalam minum. Ini adalah orang-orangku, bahkan jika daftar dewa ada di tangan mereka, apa hubungannya dengan klan iblismu? Seorang pria kuat selebriti berkata dengan dingin. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu akan mendapatkannya. Seorang pria kuat Protos segera meluncurkan tangannya, dan mengeluarkan napas yang mengerikan untuk menyerang 3 orang Ye Chen. Dalam napas seperti itu, 3 orang Ye Chen tidak memiliki ruang untuk melawan. Pada saat ini, 2 sosok bergegas keluar, salah satunya sangat tinggi, seperti raksasa, lebih kuat dari tubuh Mentian. Yang lainnya kurus, seorang pria tampan berpakaian putih, dengan momentum yang mengerikan. Kedua pria itu menembaki para Protos pada saat yang sama. Puff! Protos seolah-olah mereka dipotong menjadi kabut darah. Beraninya kau membunuh orang-orang barbarku, teriak pria kekar itu. Pria berpakaian putih itu juga berkata dengan dingin, jika kau ingin menggerakkan orang-orang dari keluarga kulit putihku, kau harus mempertimbangkannya. Ada banyak pasang mata yang penuh dengan permusuhan, sekarang siapa yang masih memperkirakan siapa dirimu, siapa yang menghalangi mereka untuk merebut daftar dewa, itu adalah untuk membunuh. Bagaimana dengan orang-orang barbar dan keluarga Bai? Apakah kami takut padamu? Bersama-sama, bunuh mereka. Seorang hantu yang kuat menenggak minuman dingin, semua orang hantu bergegas maju bersama. Bunuh. Ras yang tersisa menjadi gila. Perang besar kembali terjadi. Ye Chen, Bai Yunfei dan Mentian terjebak di tengah dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Ye Chen tertawa getir. Dia tahu bahwa akan lebih baik untuk tetap tinggal di tempat rahasia. Awalnya, dia ingin pergi dengan bantuan air laut. Tanpa diduga, manusia tidak sebaik surga. Apa sekarang? Kata Mentian Xin. Ye Chen berkata, apalagi yang bisa kulakukan? Sekarang kita semua telah menjadi kue manis. Kita tidak bisa melarikan diri. Mari kita lihat dulu. Bang! Pada saat ini, beberapa orang bergegas keluar dari laut lagi, kali ini beberapa Protos. Begitu Protos ini muncul, mereka langsung membeku dan menatap mereka dengan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, banyak orang dari semua kelompok etnis menyerbu mereka. Jika ada yang berani menyentuh Protosku, tidak akan ada ampun untuk membunuh mereka. Protos meraung. Ketika kamu membunuh Teranku, apakah kamu memikirkannya sekarang? Bunuh orang kuat Teran itu meraung, tidak ada omong kosong yang berlebihan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sekarang tidak apa-apa. Mereka berbagi tekanan untuk kita. Lebih banyak lagi, lebih banyak, lebih baik. Bai Yunfei tampaknya melihat harapan dan tertawa. Bang! Orang lain bergegas keluar dari mata laut. Ini adalah beberapa orang hantu. Di tempat kejadian para hantu yang kuat segera bergegas untuk melindungi,
dan sisa ras yang kuat tersebar, sebagian dari mereka membunuh di masa lalu. Selanjutnya, klan iblis semua bergegas keluar sebagian dari orang-orang, kali ini, tekanan beberapa orang Ye Chen banyak tertawa. Akhirnya, generasi muda dari keluarga besar di kota suci bergegas keluar dan terkejut melihat pemandangan ini. Siapa sebenarnya yang mendapat daftar dewa? Ada orang-orang kuat yang meraung, berharap untuk mendapatkan informasi dari populasi klan mereka sendiri. Namun, semua orang yang keluar dari tempat rahasia juga bingung. Mereka tidak tahu siapa yang mendapat daftar dewa. Karena tidak ada yang tahu, kita hanya bisa membunuh mereka satu per satu. Orang-orang jahat ganas, pembunuhan gila. Sekali lagi, semua domba akan disembelih. Era kehancuran besar telah melewati beberapa era yang kacau. Apakah kalian masih ingin mengalami perang kehancuran besar kedua? Pada saat ini, langit dari suara guntur umum. Semua orang melihat ke langit. Ada sosok yang berdiri di atas awan. Itu sangat luar biasa, tetapi dia tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun, semua orang di tempat kejadian merasa takut karena kekuatan yang mereka bagikan ke seluruh tubuh. Klan iblis, klan hantu, Protoss, apakah menurut kalian Terran kita masih semudah diganggu seperti di era kehancuran besar? Sosok lain muncul di atas awan, dan suaranya terdengar seperti bel dan lu besar di langit. Sekarang, pintu ruang angkasa, bunga di sisi lain, lubang cacing, dan Shen Xiao semuanya telah diblokir oleh kami, dan tidak ada dari kalian yang dapat melarikan diri hari ini. Di langit, sosok lain muncul, yang sangat kuat dan menakutkan. Setan, Protoss, iblis dan hantu semuanya mengubah wajah mereka, dan jalan mereka diblokir. Bahkan jika mereka mendapatkan daftar dewa, mereka tidak dapat keluar. 3 orang yang muncul saat ini benar-benar yang terkuat dari Terran, setidaknya semuanya kuat di lingkungan Mahayana. Mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Jika kau ingin mati, kau harus menarik seorang pria di punggungmu dan membunuhnya. Beberapa iblis meraung. Bunuh. Para Protoss juga marah dan membunuh para Terran. Karena kita tidak bisa melarikan diri, kita akan bekerja sama untuk membunuh para Terran ini. Para hantu meraung, dan keempat ras segera membentuk aliansi dan menyerang para Terran dengan gila-gilaan. Mencari kematian. Di atas langit, 3 yang paling kuat marah dan menyerang pada saat yang sama. Kekuatan teror turun, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua sosok meledak dan berubah menjadi kabut darah. Ah, tidak! Teriakan memenuhi Laut Cina Timur, seluruh tulang Laut Cina Timur ada di mana-mana, Laut Cina Timur telah berubah menjadi lautan darah, mengejutkan. Ye Chen melihat pemandangan ini dan menatap ke langit. Ini adalah kekuatan yang terkuat. Terlalu mengerikan, mengangkat tanganmu bisa menghancurkan segalanya. Kesempatan bagus, kita bisa memasuki Laut Cina Timur. Ye Chen bergumam. Bai Yunfei dan Mentian keduanya mengangguk. Meskipun mereka mengatakan bahwa semua ras lain akan terbunuh, mereka juga akan diancam oleh Terran sendiri ketika semuanya berakhir, jadi mereka harus menghindarinya. Pada saat itu, ketiga orang Ye Chen tidak cukup menunggangi semua orang, langsung bergegas ke Laut Cina Timur, bukan ke air laut. Orang kuat dari ras manusia menemukan bahwa dia marah dan segera mengejarnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Orang kuat dari Bai dan orang barbar berkata dengan marah. Apakah kamu ingin memiliki daftar dewa? Konyol, tidak ada yang tahu siapa yang memegang daftar dewa sekarang, jadi kamu akan mengenakan topimu secara acak. Orang besar dari negara barbar berkata dengan dingin. Untuk apa mereka berlari? Karena kamu ingin mengejar mereka, mereka secara alami ingin berlari. Tidak bisakah mereka menunggu kamu untuk membunuh mereka? Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan suara dingin, siapa yang berani menyerang mereka? Jangan salahkan keluarga kulit putihku atas kekejaman mereka. Juga terhadap orang-orang barbar kita. Pria kekar itu mendengus. Ye Chen, Bai Yunfei dan Mentian menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menahan air laut, dan melarikan diri dengan cepat di air laut, meninggalkan medan perang yang jauh. Tangkap mereka untukku. Kemudian, tiba-tiba, sekelompok tentara dan kepiting bergegas keluar dan dengan cepat mendekati mereka. Pamanmu, cucu kura-kura dari Istana Naga di Laut Cina Timur adalah manusia sejati. Aku sangat marah. Ye Chen berkata, jangan khawatirkan mereka. Pergi dari sini dulu.
Tidak seorang pun dari kalian yang bisa lari hari ini. Tiba-tiba, sesosok berhenti di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Melihat kura-kura itu, lelaki tua jelek dengan mulut tajam itu. Kura-kura mati, menjauhlah dariku. Mentian meraung marah dan menebasnya dengan pisau. Kau ingin mati? Pemuda jelek itu menyeringai ganas dan berbalik untuk menahan pukulan Mentian dengan cangkang kura-kura di belakangnya. Bang! Pemuda jelek itu menahan pukulan Mentian, tetapi tubuhnya terpental. Dia secara keliru memperkirakan kekuatan Mentian. Meskipun cangkang kura-kura itu tidak pecah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki dan darah, dan dia ketakutan. Bunuh cucumu. Mentian sekali lagi menebas air laut dengan kekuatan yang dahsyat. Wajah pemuda jelek itu berubah drastis, dan dia segera mengebor tubuhnya ke dalam cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura dengan cepat berputar, dan tsunami datang. Pisau Mentian membelahnya dalam tsunami, dan retakan muncul di cangkang kura-kura. Pemuda jelek itu memuntahkan seteguk darah, panik dan ingin melarikan diri. Kepiting, tolong aku. Pemuda jelek itu berteriak pada para jenderal. Tuan Siang. Begitu pemimpin kelompok prajurit dan kepiting itu mengubah raut wajahnya, dia segera bergegas untuk membantu pemuda jelek itu keluar dari pengepungan. Mentian masih ingin bertarung, Ye Chen berkata, tidak perlu membunuh mereka, kita pergi dulu, atau kita mungkin tidak bisa pergi. Mentian mendengus, mengangkat pisaunya dan bergegas ke kejauhan. Wah! Namun, sebuah pedang mengerikan jatuh dari laut dan membelah laut menjadi dua. Ketiga orang Ye Chen sangat ketakutan. Ye Chen berteriak, kita lari dengan cara yang tersebar. Tujuan ketiga orang itu terlalu jelas, dan begitu terhalang, mereka tidak bisa lari. Bai Yunfei dan Mentian sama-sama mengangguk dan bergegas menuju dua arah lainnya. Wajah Ye Chen berwibawa. Kali ini dia ingin melarikan diri. Jika dia tertangkap, dia pasti akan mati. Setelah menghindari pedang itu, Ye Chen berubah menjadi pedang, memecah air laut dan bergegas ke kejauhan dengan cepat. Ingin melarikan diri. Di laut, seorang pria parubaya mendengus dingin, dan kemudian melesat keluar dengan pedang. Ledakan. Permukaan air meledak sepenuhnya dan terbelah menjadi dua. Ye Chen terekspos. Ye Chen terkejut. Dia melihat pria parubaya itu, dan kemudian dia menyelam ke dalam air lagi. Kali ini, dia bergegas ke dasar laut dan melarikan diri di sepanjang dasar laut. Apakah kamu ingin mengambil semuanya sendiri? Pria kuat lainnya muncul di laut. Itu tergantung pada kemampuan siapa. Ras lainnya belum menemukan daftar dewa, dan teran lainnya tidak memiliki daftar dewa. Kemungkinan hanya ini yang ada. Yang satu dari keluarga kulit putih, dan yang lainnya dari orang-orang barbar. Satu-satunya yang tampaknya tidak memiliki pengaruh, jadi kamu memilih kesemek yang lembut. Bukankah kamu juga sama? Dua dengungan dingin yang kuat, hendak mengejar, dan kemudian, ada beberapa pengejaran yang kuat, tidak mendapatkan daftar dewa, mereka takut mereka tidak akan berdamai. Aku bahkan tidak bisa melepaskannya. Ye Chen menggertakkan giginya. Tidak mungkin terus seperti ini. Dia tidak bisa hanya tinggal di dasar laut. Jika kamu dapat memutus napas, kamu mungkin dapat melarikan diri, mereka melacak napasmu, kemanapun kamu pergi, itu tidak berguna. Cara lama jiwa. Ye Chen tidak berdaya, dia ingin melarikan diri, itu tidak dapat mengekspos napas, bahkan jika napas tidak digunakan di dalam air, itu tidak dapat bertahan lama. Ledakan. Ada serangan dari waktu ke waktu di dalam air. Untungnya, dengan bantuan perlawanan air laut, kita dapat menahan beberapa kekuatan. Jika tidak, bahkan jika kita tidak bertemu Ye Chen, kita akan terluka oleh gelombang susulan. Tiba-tiba, sejumlah serangan datang, saling silang, Ye Chen tidak memiliki kemungkinan untuk menghindar. Ye Chen menggunakan jurus tubuh emas 9 putaran dan menggunakan hukum ruang dan waktu untuk menghindar dengan cepat. Puff, puff. Namun, tubuhnya masih terluka, punggung dan lengan telah muncul luka yang mengerikan, darah berwarna merah seperti air laut. Buruk, darah membuat mereka lebih mudah melacakmu. Orang tua itu ketakutan. Ye Chen segera menelan pil penyembuh untuk menghentikan pendarahan secepat mungkin. Namun, darah itu benar-benar mengungkap posisinya, dan beberapa serangan datang pada saat yang bersamaan. Ye Chen mengatupkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan kekuatan spiritual terbesarnya. Dia membuka hukum ruang dan waktu dan menghindar dengan cepat.
Seluruh orang itu bergegas maju dengan gegabah. Apakah ada gunung di depan? Ye Chen terkejut dan bergegas menuju gunung itu tanpa berpikir. Puff, puff. Tubuh Ye Chen penuh dengan sejumlah luka, darah menyembur. Ye Chen mengabaikannya, berubah menjadi bayangan pedang, dengan kecepatan tercepat menuju gunung. Ada gua. Ye Chen merasa seolah-olah dia telah menangkap sedotan penyelamat dan langsung masuk ke dalam gua. Ketika Ye Chen bergegas masuk ke dalam gua, air laut tiba-tiba menghilang. Sebuah pembatas dipasang di pintu masuk gua untuk menghalangi air laut. Meskipun Ye Chen terkejut, dia tidak tahan untuk berpikir lebih jauh. Dia segera menahan napasnya dan menyembunyikan napasnya hingga batasnya. Dia tidak melepaskan aura apapun. Bagaimana napas itu menghilang? Di laut, beberapa orang kuat mengejar ke sebuah pulau, kehilangan akal sehatnya seketika. Lihat di mana kamu bisa melarikan diri. Salah satu orang kuat langsung masuk ke air laut, dan yang lainnya masuk ke dalamnya. Ye Chen memasuki gua, dan seketika gua itu masuk ke dalam. Bishan bertatahkan banyak mutiara malam. Meskipun cahayanya redup, ia masih bisa melihat semua yang ada di dalamnya. Mengapa ada gua di sini? Apakah kamu sudah membuat perbatasan? Ye Chen ragu-ragu, terutama berhati-hati. Setelah beberapa saat, Ye Chen pergi ke sebuah gua yang luas. Gua itu sangat besar, dan ada banyak tulang di dalamnya, semuanya berubah menjadi tulang putih. Di tengah gua, sesosok tubuh duduk di kursi batu. Itu adalah mayat, yang telah mati selama bertahun-tahun, tetapi berubah menjadi tulang putih. Bagaimana bisa begitu banyak orang mati di sini? Ye Chen bahkan lebih ketakutan. Di mana ini? Bagaimana kamu mati ketika begitu banyak orang mati? Ye Chen berjalan di sekitar gua dan menemukan bahwa tulang-tulang itu semuanya adalah 5 lubang jari di kepala, yang tampaknya telah dicungkil dengan jari. Ye Chen melihat bahwa mayat yang duduk di kursi batu itu tidak memiliki luka di kepalanya, juga seluruh tubuhnya tidak dalam kondisi baik. Tidak ada luka fatal. Penyebab kematiannya sangat aneh. Apakah dia membunuh semua orang ini? Ye Chen menebak. Jiwa berkata dengan cara lama, lihat apakah ada jalan keluar, harus keluar, atau orang-orang itu akan segera menemukannya. Ye Chen melihat sekeliling, tidak ada jalan keluar lain sama sekali. Inilah akhirnya. Itulah yang disebut 3 gua kelinci licik, sebuah gua telah dibuat di tempat ini. Tidak ada jalan keluar. Jiwa selalu mengikuti pengalamannya sendiri. Ye Chen berpikir itu masuk akal, dan kemudian dia mencarinya dengan saksama. Akhirnya, dia mendaratkan targetnya di kursi batu mayat itu. Dia dengan saksama memeriksa kursi batu itu dan menemukan bahwa ada alur di kursi batu itu, yang tampaknya merupakan sebuah mekanisme. Butuh kunci. Ye Chen segera mengerti dan mulai mencari mayat itu. Dia menemukan tas surga dan bumi di tubuh mayat itu. Ye Chen membuka tas itu dan langsung tercengang. Di dalam tas Qian Kun, ada sejumlah besar kristal kuning dan hijau. Diperkirakan secara kasar ada lebih dari 100.000. Ada juga banyak ramuan dan pil di dalam tas Qian Kun. Singkatnya, ini adalah rumah harta karun. Namun, Ye Chen tidak melihat sesuatu yang mirip dengan cekungan. Dia mulai mencari mayat itu dan akhirnya melihat batu giok di telapak tangan mayat itu. Itu dia. Mata Ye Chen berbinar, lalu mengeluarkan batu giok dan menaruhnya di alur. Ledakan. Saat batu giok dimasukkan ke dalam alur, kursi batu bergetar sesaat, lalu mengeluarkan suara klik. Kursi batu berputar dan ada lubang di belakang kursi batu. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh gua bergetar. Ye Chen terkejut dan segera mengeluarkan batu giok di kursi batu dan bergegas ke pintu masuk di belakang kursi batu. Kursi batu berputar dan kembali ke posisi semula. Ledakan. Gua berguncang, ada batu-batu besar jatuh, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya. Di permukaan laut, seluruh pulau hancur total dan langsung tenggelam ke dasar air. Orang kuat di dasar laut menemukan gua, bergegas masuk, hampir terkubur di dalam gua, dan bergegas keluar dari gua. Bajingan. Bergegas keluar dari kemarahan yang kuat, mereka hampir menemukan sosok Ye Chen, tentu saja sangat marah. Apa yang kamu cari? Hancurkan saja pulau itu. Dia pasti bersembunyi di pulau itu. Seorang pria mendengus dingin. Saat ini, Ye Chen sedang berjalan di sepanjang lorong. Dia tidak tahu kemana lorong ini mengarah,
tetapi dia tahu bahwa itu seharusnya menjadi jalan untuk meninggalkan dasar laut. Lorong itu berguncang, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ye Chen segera mempercepat kecepatannya dan berubah menjadi bayangan. Seluruh pulau tenggelam, tetapi masih tidak melihat sosok Ye Chen, tidak merasakan napas. Beberapa orang kuat marah, ramuan emas menghilang dari kelopak mata mereka. Ye Chen telah berlari sekitar 1 jam, dan cahaya dapat terlihat di depannya. Ye Chen sangat gembira dan mempercepat kecepatannya lagi. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah gua di depannya. Dia datang ke gua itu dan melihat sekelilingnya dengan saksama. Ternyata itu adalah puncak gunung. Dia berada jauh dari Laut Cina Timur. Ye Chen duduk di mulut gua, benar-benar lega, akhirnya, aku lolos. Hidupmu sangat besar. Jiwa tua itu tertawa. Ye Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka tidak jauh dari Laut Cina Timur, jadi tidak dapat dikatakan bahwa mereka telah menyingkirkan mereka sepenuhnya. Keluar dari lubang itu, pergi dengan cepat. 3 hari kemudian, kota suci, keluarga Tuoba, kamu benar-benar tidak tahu siapa yang mendapatkan daftar itu. Guru Tuoba Hong bertanya. Tuoba Nihuang dan Tuoba Mingren keduanya menggelengkan kepala. Tuoba Hong menatap tajam ke arah Tuoba Mingren, berjalan mondar-mandir di aula, dan berkata, konon, 3 orang yang bergegas keluar dari tempat rahasia untuk pertama kalinya hilang. 2 di antaranya memiliki masa depan yang cerah, dan 1 lagi tidak ada yang tahu siapa itu. Apakah kamu tahu? Setelah mendengar ini, Tuoba Nihuang terkejut. Yang dikatakan Tuoba Hong adalah Ye Chen. Apakah Ye Chen mendapatkan daftar dewa? Tuoba Nihuang memikirkannya. Akhirnya, matanya mengecil dan dia memikirkan sesuatu. Dia hampir terkejut hingga mengeluarkan suara. Nihuang, apakah kamu tahu? Tuoba Hong melihat ekspresi aneh Tuoba Nihuang, dan bertanya. Tuoba Nihuang kembali kepada Tuhan dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak tahu. Aku pernah mendengar tentang orang itu, tetapi aku tidak tahu siapa namanya. Tuoba Mingren tiba-tiba berkata,